penggunaan garam. Sebelumnya, di sini Anda sudah tahu belum garam itu apa? Ya, garam merupakan bumbu utama sebagai penambah cita rasa makanan masakan. Selain penambah cita rasa masakan, garam juga kerap disajikan di meja makan sebagai pelengkap atau kondimen seperti bersama dengan lada. Apakah kalian tahu nama lain dari garam? Ya, nama lain dari garam biasa dikenal sebagai natrium klorida atau biasa disebut dengan NaCl. Komposisi garam sendiri terdiri dari 40% natrium dan 60% klorida. Kandungan dalam garam berbeda-beda ya, tergantung dengan jenisnya. Ada yang mengandung kalsium, besi, zinc, dan yodium. Garam juga memiliki manfaat bagi kesehatan loh. Yang pertama, sebagai detoksifikasi. Air garam dimanfaatkan untuk pengeluaran racun dalam tubuh secara alami. Kemudian, yang ketiga, tidur lebih nyenyak. Kandungan mineral dalam garam mengurangi hormon stres sehingga tubuh lebih rileks. Kemudian yang keempat, membantu sistem pencernaan. Garam dapat merangsang enzim pencernaan klorida dan protein yang membantu pencernaan. Di sini ada yang tahu nggak sih batasan garam itu berapa? Oh, belum tahu ya. Baik, saya akan memberitahu ya. Menurut Kementerian Kesehatan menyarankan batas aman konsumsi garam per hari bagi orang dewasa dengan kondisi fisik yang sehat yaitu 1 sendok teh garam atau setara dengan 5 gram garam. Anjuran konsumsi garam tersebut sesuai dengan anjuran Organisasi Kesehatan Dunia atau biasa disebut dengan WHO, World Health Organization. Selain anjuran konsumsi garam 5 gram setiap hari, WHO juga menganjurkan penurunan konsumsi garam menjadi 3 gram setiap hari. Penurunan konsumsi garam tersebut dapat mencegah hipertensi, menurunkan risiko penyakit jantung, dan berbagai macam penyakit lainnya yang merugikan. Di negara Amerika Serikat, anjuran konsumsi garam merupakan sebanyak 4 gram per hari, khususnya bagi lansia yang berumur lebih dari 50 tahun, penyandang diabetes, dan penyakit ginjal kronis. Sehingga pastikan ya konsumsi garam per hari kalian itu tidak melebihi batas aman. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa makanan yang memiliki kandungan tinggi garam ya. Jadi, kalian harus hati-hati apabila mengonsumsi makanan tersebut. Yang pertama, ada mie instan. Dalam satu bungkus mie instan mengandung natrium lebih dari 1000 mg garam loh. Sehingga apabila kalian terlalu sering mengonsumsi mie instan, kalian beresiko terkena penyakit jantung dan stroke. Jadi hati-hati ya, jangan terlalu sering mengonsumsi mie instan karena mie instan tidak baik bagi kesehatan kalian. Yang kedua, yaitu ada roti. Sepotong roti mengandung lebih dari 20% kandungan garam maksimum yang direkomendasikan loh. Walaupun roti tidak memiliki rasa yang asin, belum tentu roti tersebut tidak mengandung garam ya, karena rasa garam yang ada dalam roti itu bisa saja tertimbun oleh ditutupi oleh seperti gula dan lain-lainnya. Kemudian yang ketiga ada makanan beku atau yang biasa kalian konsumsi yaitu junk food. Pada junk food memiliki kadar garam yang tinggi juga loh, karena beberapa diantaranya mencapai 500 mg per sajiannya. Kemudian ada sereal. Jenis sereal tertentu seperti cornflakes memiliki kandungan garam sekitar 300 mg per mangkuk. Kemudian ada saus tomat. Dalam 1 sendok makan saus tomat mengandung 200 mg garam. Kemudian ada sayuran kaleng dengan setengah cangkir kacang polong kalengan mengandung 400 mg garam. Kemudian ada mac and cheese yang biasa anak muda makan, yaitu 1 porsi mac and cheese mengandung 1082 mg garam. Tinggi banget ya konsumsi garamnya. Jadi untuk anak muda atau remaja dewasa muda yang sering mengonsumsi makanan atau membeli produk mac and cheese, hati-hati ya. Kemudian ada kentang goreng dengan satu porsi kentang goreng mengandung 761 mg garam. Kemudian ada onion ring. Dengan 1 porsi onion ring mengandung 762 mg garam. Dan yang terakhir ada salad.
satu porsi salad mengandung 942 mg garam. Selain itu, ada satu potong ayam atau setara dengan 55 gram ayam mengandung 40,2 mg natrium. Untuk satu potong sedang ikan asin atau setara dengan 15 gram mengandung 5,3 mg natrium. Satu potong sosis atau setara dengan 100 gram sosis mengandung 1000 mg natrium. Kemudian untuk satu potong kecil keju atau setara dengan 35 gram mengandung 437,5 mg natrium. Untuk satu sendok makan kecap atau setara dengan 10 gram kecap mengandung 558,6 mg natrium. Dan untuk 100 gram ham mengandung 1250 mg natrium. Kemudian ada satu potong sedang bebek atau setara dengan 45 gram bebek mengandung 90 mg natrium. Satu potong sedang hati sapi atau setara dengan 35 gram hati sapi mengandung 38,5 mg natrium. Untuk 100 gram telur putih mengandung 215 mg natrium. Untuk satu butir telur ayam atau setara dengan 55 gram telur ayam mengandung 31,9 mg natrium. Untuk 100 gram corned beef mengandung 1250 mg natrium. Dan yang terakhir, untuk 100 gram sarden mengandung 131 mg natrium. Dari makanan-makanan yang sudah saya jelaskan tadi, kelebihan konsumsi garam per hari juga dapat menyebabkan bahaya sendirinya loh. Namun, bukan berarti kalian tidak boleh mengonsumsi garam ya. Karena kekurangan konsumsi garam per hari juga dapat muncul bahaya loh. Berikut saya jelaskan ya terkait bahaya kekurangan garam dan kelebihan garam. Dapat menyebabkan dehidrasi dan kehilangan nafsu makan. Karena apabila seseorang kurang mengonsumsi garam dalam sehari atau berturut-turut, dapat menyebabkan natrium dalam sel darah, sehingga fungsi natrium untuk menahan cairan dalam sel terganggu dan tubuh akan mengalami dehidrasi dan kehilangan nafsu makan. Kemudian, apabila kekurangan garam dapat menyebabkan gangguan akibat kekurangan yodium atau biasa dikenal sebagai GAKI. Penyebab utama terjadinya GAKI adalah tidak tercukupinya yodium dari konsumsi makanan dan minuman sehari-hari. Yodium merupakan zat gizi mikro yang diperlukan oleh tubuh manusia untuk membentuk hormon tiroksin, sedangkan hormon tiroksin berfungsi untuk mengatur pertumbuhan dan perkembangan fisik serta kecerdasan. Dampak yang ditimbulkan karena kekurangan yodium sangat luas dan beragam. Pada dasarnya melibatkan gangguan tumbuh kembang manusia, baik fisik maupun mental ataupun kecerdasan. Gejalanya ada yang mudah terlihat, ada pula yang sulit terdeteksi. Selain berupa pembesaran kelenjar gondok dan hipotiroid, kekurangan yodium pada ibu hamil mempunyai risiko terjadinya abortus, lahir mati, sampai cacat bawaan pada bayi yang lahir berupa gangguan perkembangan syaraf, mental, dan cacat fisik yang disebut kreatin. Semua gangguan ini dapat berakibat pada rendahnya prestasi belajar anak usia sekolah, rendahnya produktivitas kerja pada orang dewasa, serta timbulnya berbagai permasalahan sosial ekonomi masyarakat yang dapat menghambat pembangunan. Untuk menempuh upaya pemberantasan GAKI ini, pemerintah Indonesia mendistribusikan garam dapur yang difortifikasi dengan kalium iodin. Kemudian untuk bahaya kelebihan garam, apabila seseorang terus-menerus mengonsumsi garam secara berlebih, dapat menyebabkan meningkatnya jumlah natrium dalam sel dan mengganggu keseimbangan cairan yang berakibat meningkatkan tekanan darah. Kemudian apabila tekanan darah sudah naik, dapat berpengaruh pada peningkatan kerja jantung yang akhirnya akan meningkatkan risiko mengalami serangan jantung dan stroke. Serem juga ya. Jadi kalian harus waspada ya terhadap konsumsi garam perharinya. Kemudian ada beberapa mitos dan fakta mengenai garam loh. Akan saya bahas ya. Untuk mitos garam sendiri, ada mitos yang mengatakan garam itu sehat dan tidak akan menyebabkan penimbulan penyakit tidak menular. Jadi orang yang mengonsumsi garam itu tidak perlu
tidak perlu khawatir terkait jumlah asupan garam yang dikonsumsi dalam seharinya. Namun, faktanya mengatakan bahwa asupan garam tinggi dapat meningkatkan tekanan darah pada usia berapapun. Dari golongan remaja maupun lansia, semuanya dapat mengalami risiko tekanan darah tinggi. Dan tekanan darah tinggi merupakan salah satu faktor risiko dari banyak penyakit tidak menular seperti kardiovaskuler, stroke, dan jantung koroner. Kemudian ada mitos yang mengatakan makanan dengan rasa tidak asin tidak mengandung garam sedikit pun. Namun faktanya tidak semua makanan kaya garam terasa asin karena bahan lain seperti gula dapat menutupi rasa garam yang ada dalam makanan tersebut. Jadi hati-hatilah dalam memilih makanan ya, karena untuk menghindari bahaya atau resiko tersebut, saya akan memberikan beberapa tips untuk mengurangi garam. Yang pertama, pilih makanan yang dimasak dengan bahan makanan segar dibandingkan dengan makanan yang berproses. Kemudian, pilih nasi putih atau nasi perang dibandingkan dengan nasi berperisa seperti nasi tomato, nasi ayam, dan nasi biryani. Kemudian, minta makanan Anda dikurangi garam atau MSG ya. Kemudian, ganti makanan ringan yang asin dengan mengonsumsi buah yang segar. Dan yang terakhir, apabila kalian membeli makanan kemasan, baca label makanan sebelum membeli, kemudian pilih makanan yang dilabelkan dengan tulisan dikurangkan natrium, rendah natrium, sangat rendah natrium, dan bebas natrium. Kemudian saya akan memberikan tips terkait pengelolaan garam. Yang pertama, pilih garam dengan standar SNI dan garam yang beryodium dengan label 30-80 ppm. Kemudian, simpan garam dalam suhu ruangan yaitu 25-30 derajat Celcius pada wadah yang tertutup yang terbuat dari kaca atau keramik. Kemudian tidak terpapar panas atau sinar matahari langsung, dan tempat yang digunakan yaitu tempat yang kering atau tidak lembab. Kemudian, cara penambahan garam dalam masakan sangat bervariasi, yaitu terdapat 3 cara: pemberian garam sebelum pemasakan, saat pemasakan, dan saat siap saji. Namun, penurunan iodiat yang paling kecil yaitu penambahan garam pada saat siap saji. Hal tersebut karena adanya proses pemasakan yang menyebabkan penguapan dan menurunkan kadar iodium. Sehingga saya sarankan untuk menambahkan garam dilakukan pada saat makanan sudah siap saji, agar kadar iodium yang ada ppm garam tidak berkurang. Berikut akan saya tampilkan beberapa garam yang mengandung iodium 30-80 ppm yang bisa kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Namun harus tetap sesuai dengan batas penggunaan garam ya, yaitu yang sudah saya jelaskan tadi, 1 sendok teh atau setara dengan 5 gram garam. Yang pertama yaitu ada garam kapal, cap kapal, kemudian ada garam matahari, ada garam sultan, kemudian ada garam dengan merek lezat, ada garam octopus, garam dengan merek Nataga, dan yang terakhir yaitu garam meja. Jadi, apakah garam yang kalian gunakan sudah sesuai dengan standar nasional Indonesia? Jika belum, yuk mari sama-sama kita menggunakan garam dengan standar nasional Indonesia yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan agar tubuh kita juga sehat. Sekian video edukasi dari saya tentang penggunaan garam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.